Jadi aku kan pernah cerita tentang biaya hidup di Jerman. Secara keseluruhan itu masih sama, kita masih bayar rumah. Terus kalau bayar rumah, kita biasa harus ada deposit uang. Itu kayak kalau rumahnya kenapa-napa, itu pemiliknya tuh berhak untuk ngambil uang dari deposit kita itu. Dan deposit itu biasa sekitar eh, harganya sama kayak 1 bulan sewa kita. Jadi kalau sewa kita misalnya 500 euro, nanti depositnya juga 500 euro. Jadi bulan pertama kita harus kirim 1000 euro gitu. Itu normal gitu. Kadang beberapa ada yang depositnya lebih tinggi, misalnya 2 bulan tempat tinggal, 3 bulan. Cuma biasa yang 2 bulan 3 bulan itu buat rumah-rumah yang apartemen yang kosong, yang beneran buat biasa orang udah kerja tinggal. Kalau cuma sewa 1 kamar itu biasa cuma biaya 1 bulan doang. Jadi depositnya tuh sama dengan 1 bulan kita. Itu biaya hidup. Tadi kan rumah yang paling gede, terus paling asuransi student sekitar 100-an euro. Terus biaya hidup kayak makan itu jujur nggak terlalu gede sih menurut aku, selama kita nggak sering makan di luar. Dan biaya transportasi itu udah termasuk sama biaya semester student kita. Jadi sekarang di Jerman itu ada program Deutschlandticket. Itu kita pakai tiket itu bisa keliling Jerman, tapi cuma bisa naik transportasi umumnya, kayak naik bus, naik U-Bahn, S-Bahn, regional Bahn itu bisa. Kita nggak bisa naik kereta cepat yang ICE, itu nggak bisa. Dan itu udah lumayan benefit, cuma ya emang istilahnya kita selain bayar biaya semester kuliah, kita harus per bulan ada nambah bayar dikit lagi buat tiket itu. Buat orang yang sering jalan-jalan itu lumayan nguntung sih, karena kalau kita mau jalan kemana, kita nggak perlu beli ekstra tiket lagi, bayar, kita udah bisa naik kereta ini langsung jalan aja gitu. Jadi tadi selain biaya rumah, biaya asuransi, biaya semester, kita di Jerman itu biasa ada bayar Rundfunkbeitrag. Itu kayak kita saluran kayak TV nasional gitu-gitunya itu harus dibayar di tiap rumah, tiap apartemen, itu tiap lantai itu ada bayar sendiri, beda-beda. Jadi biasa kalau kita tinggalnya di istilahnya WG, Wohngemeinschaft, itu kita tinggal sama 2-3 orang atau lebih, itu kita bayar biaya Rundfunk itu buat 1 lantai. Atau kalau itu tinggal di rumah buat 1 rumah, itu kita bagi-bagi gitu bayarnya, jadi nggak terlalu mahal. Cuma kalau kita tinggal di apartemen itu sendiri, kita istilahnya bayarnya itu sendiri juga, dan itu harganya lumayan. Makanya buat student-student biasa lebih prefer mereka tinggalnya di yang bareng-bareng, jadi bayar ininya lebih murah juga. Tapi ini hal yang wajib, jadi kalau misalnya teman-teman ada dapat surat dari yang tentang Rundfunk ini, terus dia bilang harus masukin info tentang bank, info pribadi gitu-gitu, dan harus dikirimin balik dalam jangka waktu tertentu, itu harus dibalikin, dan kita mau nggak mau harus bayar emang biaya Rundfunk, karena itu wajib. Soalnya kalau kita nggak bayar dan kita telat ngumpulin sampai batasnya, nanti kita ada tetap harus bayar dan harus kena denda, jadi rugi di kita. Makanya buat teman-teman yang dapat biaya Rundfunk kayak gini, itu jangan kaget dan jangan dibuang suratnya, karena itu hal yang wajib. Kemarin ada yang nanyain aku juga sih, kalau misalnya kita lagi ujian Stutkol gitu, ANP, itu gambarannya gimana ya, apakah kita bisa tinggal di kota itu, kita sempet nggak kalau kita PP, istilahnya kita nggak nginep, kita dari kota tempat kita tinggal pergi ke tempat ujian terus pulang lagi gitu. Jadi pas ada yang nanya, terus aku cerita aja. Buat yang belum tinggal di sini mungkin belum ada gambaran kira-kira gimana. Tapi kalau misalnya PP, jujur menurut aku kurang optimal, karena pertama kita bakal capek banget, apalagi kalau kota ujiannya jauh. Kalau kota ujiannya deket nggak masalah PP, tapi kalau kotanya jauh, kita tidur di kereta, belum lagi kalau keretanya harus transit, itu kita nggak bisa tidur pulas. Dan kalau kita tidur di kereta pun kita nggak beneran bisa tidur.
Jadi kalau misalnya kita datang ke tempat ujian dengan kondisi kita kurang istirahat, itu lumayan pengaruh sama performa kita. Karena kalau ujian ANP, kadang ada yang ujian yang kita harus listening, ada beberapa yang harus listening gitu. Jadi kalau kita nggak bisa konsentrasi, itu sayang aja kalau misalnya kita nilai ANP-nya jadi jelek, atau kita nggak keterima studcall karena kita PP, nggak istirahat gitu. Jadi menurut aku lebih mending kita cari tempat tinggal, Airbnb, atau cari hotel yang harganya oke untuk tinggal di situ, bayar lebih biar bisa ujiannya bagus. Kalau lagi ANP di Jerman, itu emang kita banyak banget harus pindah-pindah kota, karena kita nggak segampang itu untuk dapetin studcall. Aku udah pernah cerita di video sebelumnya, tapi studcall itu jodoh-jodohan juga. Kayak istilahnya kita harus ngelakuin yang terbaik, nyobain semua biar tahu kita keterima di mana. Dikit info juga, karena kita punya teman-teman Indonesia yang baik di Jerman, itu buat student Indonesia kan ada namanya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu di beberapa negara tuh ada, termasuk di Jerman. Jadi PPI ini di tiap-tiap kota itu banyak banget yang suka nawarin bantuan buat ANP. Antara mereka kasih kursus buat persiapan ANP secara gratis, atau mereka nyiapin tempat tinggal buat ANP, atau mereka kayak welcome kita atau nemenin kita jemput dari stasiun, bawa ke tempat ujian. Pokoknya kakak-kakak PPI kita itu sangat baik dan sangat membantu kita. Makanya kalau teman-teman ada yang masih di Indonesia nih, mau ke Jerman, mau ANP, udah tahu kota-kotanya di mana, kalian coba cari aja PPI terus kota itu. Antara cari di Facebook, cari di Instagram, apakah mereka ada program bantuan ANP, mereka ada sediakan tempat tinggal. Biasa kakak-kakak itu baik, dan aku dulu pernah nginep di satu kakak juga yang PPI pas di Halle gitu, dan baik banget, mereka nyediain kursus, mereka temenin kita. Jadi menurut aku itu kasih gambaran aja, menurut aku baik banget sih program PPI yang seperti ini. Makanya buat teman-teman yang lagi perlu info, itu bisa coba cari di PPI karena mereka banyak yang menyediakan. Dan selain itu, kalau misalnya teman-teman cari rumah juga di sini, itu di Jerman termasuk di Facebook banyak banget yang nyediain iklan tentang rumah. Aku pas itu nggak punya account Facebook dan aku baru bikin di Jerman karena aku cari rumah. Itu banyak banget yang namanya bursa kamar nama kotanya lah, atau enggak bursa kamar Jerman. Lain-lain tuh banyak banget di Facebook. Kan ada yang tawarin juga jasa jual bagasi dan lain-lain tuh banyak banget di Facebook. Jadi kalau kita dapat info rumah dari orang Indonesia, menurut aku lumayan menguntungkan karena kita yang ngelihat iklan itu cuma orang Indonesia gitu. Sedangkan kalau kita daftar di website mana yang cari rumah, itu lumayan susah cari rumahnya karena banyak banget orang yang cari rumah juga gitu. Minimal kalau kita cari di Facebook yang bursa kamar gini yang orang Indonesia, itu istilahnya itu udah lebih kecil ruang lingkupnya gitu, kayak kita saling ngebantu gitu. Ini ada rumah nih, siapa yang perlu, atau kalau kita nyari ya kita bilang aja mohon bantuan gitu cari rumah gini. Kadang banyak kok yang kakak yang mau bantu respon dan bantu hubungin kita ke kakak yang lain gitu yang punya info rumah. Jadi itu dulu aja sedikit info yang aku bisa share saat ini. Kalau misalnya emang ada pertanyaan mungkin bisa ditulis atau bisa personal ke aku. Ntar kalau misalnya menurut aku itu penting dan aku ada waktu, nanti aku bakal bikin video lagi buat nge-sharing aja. Karena kalau di Jerman itu nggak segampang dan nggak sesimpel yang kita pikirkan dari Indonesia gitu. Semoga ini bisa kayak sedikit kasih gambaran buat yang masih di Indonesia, apakah yakin mau kuliah di Jerman atau enggak, karena harus banyak bisa beradaptasi di sini dan banyak harus berjuang dalam hal kuliah dan juga hidup gitu. Ya guys, bye bye, sampai kapan video selanjutnya lagi.